Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gitu ya. Kita lanjutkan lagi tentang penilaian persediaan sistem COD. Ya, setelah sebelumnya kita sudah membahas 5 metode ya. Ada metode FIFO, ada metode LIFO, ada metode rata-rata sederhana, metode rata-rata tertimbang, dan identifikasi khusus. Nah, kali ini kita akan membahas metode yang berikutnya, yaitu metode persediaan dasar. Apa sih metode persediaan dasar itu ya? Stok dasar gitu. Ini yang disebut dengan metode persediaan dasar. Jadi ada yang menjadi dasar minimal di dalam suatu perusahaan. Jadi punya stok berapa nih kira-kira nih yang menjadi dasarnya. Jadi secara garis besar persediaan dasar adalah persediaan yang secara minimal harus ada untuk mempertahankan kestabilan jumlah persediaan barang dagangan suatu persediaan. Jadi di stok, ini stoknya berapa nih? Jadi tiap perusahaan beda-beda, ada yang menyetok persediaan dasarnya itu 10.000, berapapun lah itu kebijakan dari setiap perusahaan. Itu yang disebut dengan metode persediaan dasar atau basic stock method. Jadi akan mematok berapa minimalnya. Nah, untuk menghitung ini, ya metode ini ada dua perlakuan. Ada yang kuantitasnya itu lebih dari persediaan dasar dan ada yang kuantitasnya kurang dari persediaan dasarnya. Nah, ini catatan untuk kalian, ya. Yang pertama, apabila kuantitasnya lebih banyak dari kuantitas persediaan dasar, ini artinya persediaan akhirnya itu lebih banyak dari persediaan dasarnya. Berarti nilai persediaannya adalah nilai persediaan dasar ditambah dengan harga pasar kelebihannya. Jadi kalau yang persediaan akhirnya melebihi kuantitas persediaan dasar, maka nanti nilai persediaan akhirnya itu akan ditambah dengan nilai harga pasar kelebihannya. Akan tetapi, jika kuantitas persediaan akhirnya lebih sedikit dari persediaan dasar, jadi persediaan akhirnya lebih kecil atau lebih sedikit dari persediaan dasar, maka nilai persediaan akhirnya adalah nilai persediaan dasar dikurangi dengan harga kekurangannya. Jadi kalau tadi ya persediaan akhirnya lebih banyak dari persediaan dasar itu akan ditambah, tetapi ketika persediaan akhirnya lebih sedikit atau lebih kecil dari persediaan dasar, maka nanti nilai persediaannya adalah dikurangi dengan harga pasar kekurangannya ya. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini contohnya masih soal contoh yang sama itu ya. Jadi satu soal ini bisa digunakan dengan beberapa metode, bisa secara FIFO, LIFO, identifikasi khusus, rata-rata sederhana, terus kemudian rata-rata tertimbang, dan ini bisa juga dengan basic stock method atau persediaan dasar. Nah, ini masih contoh yang sama. Tanggal 1, 10.000 kilo harganya 2.000. Tanggal 15, 20.000 kilo harganya 1.400. Tanggal 27, 10.000 kilo harganya 2.200. Nah, kita langsung masuk ya ke perhitungannya. Bagaimana kalau kita menghitung dengan metode persediaan dasar. Oke. Ini yang pertama. Ya, pertama ini contohnya persediaan dasar barang X ditentukan sebanyak 20.000 kilo. Harganya 1.500. Jadi ini persediaan dasarnya 20.000 kilo. Ini persediaan dasar ya. Terus kemudian
persediaan barang F itu tanggal 29 September itu artinya persediaan akhirnya. Nah, ini persediaan akhirnya 35.000 kilo. Persediaan dasarnya 20.000 kilo, persediaan akhirnya 35.000 kilo. Artinya kan persediaan akhir lebih banyak atau lebih besar daripada persediaan dasar. Nah, kalau persediaan akhirnya lebih banyak, maka ini akan menambah kelebihan ini. Oke, kita selesaikan ya. Kita hitung berapa nilai persediaannya. Yang kalian lakukan pertama adalah kita hitung dulu nilai persediaan dasar. Persediaan dasarnya ada berapa? 20.000 kilo. Maka kita masukkan 20.000 kilo. Dikalikan harganya 1.500. Nah, ini ketemu 30 juta. Lalu ini persediaan dasar 20.000 kilo. Sedangkan persediaan akhirnya 35.000 kilo. Berarti kelebihan berapa nih? 35 dasarnya 20, berarti lebih berapa? Lebih 15 kilo kan? Berarti 15.000 kilo dikalikan dengan 2.200. 2.200 itu dari mana? Yaitu angka dari harga pembelian yang paling terakhir. Nah, ini dari contoh soal itu, pembelian paling terakhir tanggal 27, maka harga ini yang kita pakai. Jadi kelebihannya 15.000 kilo, kita kalikan 2.200, hasilnya 33 juta. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 30 juta ya, yang merupakan harga dasar ditambahkan dengan kelebihannya 33, jadi nilai persediaan akhirnya adalah 63 juta. Ini kalau yang kelebihan ya, 63 juta. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalkan persediaan akhirnya lebih sedikit daripada persediaan dasar? Oke, persediaan barang X pada tanggal 29 September 15.000 kilo. Ini artinya persediaan akhirnya. Sedangkan persediaan dasarnya masih sama ya, 20.000 kilo. Jadi persediaan dasarnya masih 20.000 kilo. Persediaan dasarnya 20.000 kilo, sedangkan persediaan akhirnya 15.000 kilo. Artinya persediaan akhirnya lebih sedikit daripada persediaan dasar. Nah, bagaimana penyelesaiannya kalau seperti itu? Berarti langkah pertama kita, yang pertama masih sama. Kita hitung dulu nilai persediaan dasar 20.000, masukkan harganya 1.500, ketemu angka 30 juta. Nah, baru kita hitung kekurangannya. Kita menstok atau meminimalkan 20, tapi ternyata yang ada di gudang kita hanya 15, berarti ada kekurangan 5.000. 5.000 ini kita kalikan ya dengan harga pembelian paling terakhir ya. Ini kembali ke contoh soal ini. Kan pembelian paling terakhir harganya 2.200, kita kalikan. Nah, kalau sudah ketemu, kalau kekurangan berarti kita kurangi. Berarti harga dasar ya, harga persediaan dasar dikurangi dengan harga kekurangannya 11.000. Jadi nilai persediaan akhirnya adalah 19 juta. Kalau tadi kelebihan, ya kelebihannya itu kita tambahkan ke persediaan dasar, tapi kalau kekurangannya untuk persediaan akhir yang kurang dari persediaan dasar, kekurangannya itu akan mengurangi persediaan dasar. Nah, jadi untuk metode persediaan dasar ini kamu harus jeli ya, perhatikan apakah persediaan akhirnya lebih banyak daripada persediaan dasar atau lebih sedikit dari persediaan dasar. Ketika lebih banyak berarti nanti kelebihannya akan ditambahkan, tetapi ketika lebih kurang berarti kekurangannya akan mengurangi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita next
ke metode berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.